Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Suranta Purba dalam program yang diberkati Tuhan untuk membangun kerohanian kita, SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Hari ini kita masuk ke dalam episode ke-55. Kita akan membahas Mazmur 51 ayat 1 sampai 21. Saya akan bacakan bagi kita. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusan, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur 55 ini adalah dosa, pertobatan, dan pengampunan. Mazmur 51 ini dilatar belakangi kejatuhan Daud ke dalam dosa perzinahan dengan Batseba. 2 Samuel pasal 11. Dosa Daud tidak berhenti sampai di situ. Ia bahkan membunuh Uria, suami Batseba, untuk apa? Untuk menutupi perzinahannya. Namun karena Tuhan mengasihi Daud, ia tidak membiarkan Daud tinggal di dalam dosa. Dia mengutus seorang nabi, yaitu Nathan, untuk menegur Daud. Dicatat di dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 15. Ketika Daud ditegur, hati Daud hancur. Daud mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dia menyesali apa yang dia lakukan. Penyesalannya sangat dalam. Kehancuran hati Daud ini dipandang Tuhan sebagai korban sembelihan yang berkenan kepadanya. Kalau kita lihat tadi dalam ayat 18 dan 19. Dan hal tersebut sebagai tanda bahwa Daud telah bertobat dan mendapat pengampunan dari Tuhan. 4 hal yang kita pelajari dari Mazmur 51 ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu, kita mempunyai natur dosa. Keberdosaan Daud membuat Daud itu sadar bahwa ia memang mempunyai natur dosa. Kalau kita lihat di dalam ayat ke-7.
Dan kesadaran Daud ini membuat dia rela menerima hukuman dari Allah, dan dia percaya bahwa hukuman Allah itu adalah adil. Kemudian Daud meminta atau memohon kepada Tuhan supaya Tuhan membasuh dia. Daud juga meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mentahirkan hatinya, mentahirkan batinnya, dan meminta Tuhan memperbaharui dia. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-12. Dan ini yang kita harus sadari, Bapak Ibu Saudara. Kita manusia yang memiliki natur dosa. Kita harus setiap hari meminta kemurahan Tuhan, meminta Tuhan mentahirkan hati kita, memperbaharui kita setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari Mazmur 51 ini kita melihat dampak dari dosa. Saya lihat ada 3 dampak dari dosa yang dijelaskan dari Mazmur 51. Yang pertama itu, dosa membuat noda yang membekas pada seseorang. Seperti cacat di hadapan Tuhan, ya. Terlihat seperti cacat di mata Tuhan. Dan juga bukan hanya di mata Tuhan, tetapi di mata sesama kita. Karena itu kita jangan ngikutin kemauan kita untuk berbuat dosa. Yang kedua, dampak psikologis dari dosa. Orang yang melakukan dosa, diakui atau tidak ya Bapak Ibu Saudara, pasti akan kehilangan ketenangan, kehilangan kedamaian, kehilangan sukacita dalam jiwanya. Ini yang dialami oleh Daud, ya. Sepintar-pintarnya Daud menyembunyikan dosanya, dia tidak mengalami ketenangan, dia tidak mengalami kedamaian, dia kehilangan sukacita di dalam hidupnya. Karena itu usahakan supaya kita tidak tinggal di dalam dosa. Yang ketiga, dampak dari dosa dihantui perasaan bahwa Allah membuang dirinya, terintimidasi. Ya, terintimidasi. Setiap hari terintimidasi. Karena itu ketika ada dosa, akui dan bertobat, tinggalkan. Supaya kita tidak terintimidasi, karena dampak dosa yang ketiga adalah terintimidasi. Pelajaran yang ketiga dari Mazmur 51 ini adalah pertobatan dan pengampunan Tuhan. Kita melihat bahwa Daud mengalami pertobatan dari dosa yang begitu mengerikan. Dan kita melihat pengampunan Allah itu begitu ajaib. Dosa sebesar apapun Tuhan dapat ampuni. Ya. Dan tidak ada dosa yang bisa memisahkan umatnya dari kasih Tuhan jika sungguh-sungguh bertobat. Karena itu jangan ragu ketika kita jatuh dalam dosa, minta ampun sama Tuhan. Tuhan berlimpah dengan pengampunan dan Dia bisa mengampuni dan mau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Itu pelajaran yang ketiga dari Mazmur 51. Yang keempat, pelajaran keempat adalah setelah diampuni, ya, Daud mengajarkan kepada orang lain yang berbuat dosa akan pengampunan Tuhan, mengajarkan bagaimana mereka hidup dalam pertobatan. Ini komitmennya Daud. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-15 ya, Bapak Ibu Saudara, dikatakan oleh Daud gini, "Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu." Kita orang-orang yang diampuni Tuhan, ajarkanlah ya tentang pengampunan Tuhan, supaya orang-orang yang hidup dalam dosa berbalik kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, Bapak Ibu Saudara. Seperti biasa di akhir program ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Buat Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, taruh tangan kananmu di dadamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu dari Mazmur 51 tentang dosa, tentang pengampunan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau baik bagi kami. Dan hamba berdoa sekarang bagi umat-Mu yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka, tanda mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Jamah mereka, lawat mereka Tuhan, sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah. Tuhan, tolong mereka memiliki masalah, berikan jalan keluar, berikan damai sejahtera dan sukacita, kekuatan untuk dapat menanggungnya. Bapa, mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan bukalah pekerjaan bagi mereka. Mereka yang membutuhkan jodoh, Tuhan berikan buat mereka. Mereka yang membutuhkan atau menginginkan seorang anak dalam
pernikahan mereka. Tuhan, dengar doa mereka dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang jatuh dalam dosa, Tuhan angkat, Tuhan ampuni dan baharui. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa, percaya dan alami segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.